Pernah nggak sih kamu dengar soal pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia? Bukan COVID-19. Kita ngomongin tentang flu Spanyol. Sebuah wabah yang bikin dunia ketar-ketir di awal abad ke-20. Bayangin aja, ratusan juta orang kena, puluhan juta meninggal, dan dunia berubah selamanya. Gimana sih awal mula penyakit ini? Kenapa bisa menyebar begitu cepat? Dan akhirnya bagaimana kita bisa keluar dari mimpi buruk ini? Yuk, kita bahas. Oke. Jadi tahun 1918, dunia lagi kacau karena Perang Dunia Pertama. Tapi di tengah kekacauan itu, muncul musuh baru yang gak bisa dilawan pakai senjata. Virus flu mematikan. Yang menarik, namanya flu Spanyol. Tapi sebenarnya penyakit ini bukan berasal dari Spanyol. Loh, kok bisa? Jadi ceritanya gini. Awalnya, ada laporan tentang wabah ini di Amerika Serikat. Tepatnya di sebuah kamp militer di Kansas. Dari sana, virus ini menyebar ke Eropa lewat para tentara yang dikirim untuk perang. Tapi kenapa disebut flu Spanyol? Karena waktu itu, Spanyol adalah negara netral dalam perang, jadi mereka nggak ada sensor berita seperti negara lain. Pers Spanyol dengan bebas memberitakan wabah ini, sementara negara lain malah nutup-nutupin. Akhirnya, orang-orang mengira flu ini berasal dari Spanyol, padahal aslinya nggak gitu. Kalau kita pikir COVID-19 cepat menyebar, flu Spanyol ini lebih gila lagi. Bayangin, dalam waktu kurang dari setahun, sepertiga populasi dunia kena penyakit ini. Kok bisa secepat itu? Pertama, dunia lagi perang, dan pergerakan orang sangat tinggi. Para tentara bolak-balik dari satu negara ke negara lain, bawa virus kemana-mana. Kedua, kondisi kesehatan waktu itu jauh dari kata ideal. Banyak orang yang kekurangan gizi, rumah sakit penuh, dan belum ada sistem kesehatan yang siap ngadepin pandemi skala besar. Dan ketiga, virus ini sendiri ternyata punya mutasi yang bikin dia makin ganas. Saat itu, orang-orang mulai pakai masker, sama kayak sekarang. Tapi ya tetap aja, sistem kesehatan nggak bisa ngimbangin penyebaran yang super cepat ini. Flu Spanyol ini bukan flu biasa. Ya, gejalanya jauh lebih parah. Penderitanya bisa tiba-tiba demam tinggi, batuk darah, sesak napas, dan dalam beberapa jam atau hari, bisa langsung meninggal. Parahnya lagi, virus ini nggak cuma nyerang orang tua atau anak-anak, tapi juga orang dewasa sehat. Banyak korban berusia 20-40 tahun, alias usia produktif. Bisa dibayangkan betapa kacaunya dunia waktu itu. Rumah sakit penuh, dokter dan perawat tumbang satu persatu, dan banyak orang yang meninggal tanpa bisa mendapatkan bantuan medis. Mayat sampai harus dikubur massal karena nggak ada cukup orang buat mengurus pemakaman. Terus, gimana dunia bisa selamat dari pandemi ini? Jadi gini, nggak ada vaksin atau obat flu saat itu. Satu-satunya cara buat bertahan adalah dengan membiarkan virus ini menyebar sampai banyak orang yang kebal secara alami. Akhirnya, sekitar tahun 1919, flu Spanyol menghilang dengan sendirinya, kemungkinan karena mutasi virus yang jadi lebih lemah. Bisa dibilang, ini bukan karena kemenangan manusia atas virus, tapi lebih ke faktor alami aja. Setelah itu, dunia mulai sadar betapa pentingnya kesehatan masyarakat. Beberapa tahun kemudian, sistem kesehatan modern mulai berkembang, dan vaksin flu akhirnya ditemukan di tahun 1938. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari flu Spanyol? Pertama, pandemi bisa terjadi kapan saja, dan kita harus siap. Kedua, transparansi informasi itu penting banget. Kalau pemerintah zaman itu nggak nutup-nutupin, mungkin penanganannya bisa lebih baik. Ketiga, kemajuan di bidang medis dan kesehatan itu krusial buat menghadapi wabah di masa depan. Kita udah lihat gimana sejarah berulang di pandemi COVID-19, tapi bedanya, sekarang kita punya teknologi, vaksin, dan ilmu pengetahuan yang jauh lebih maju. Jadi kalau ada pandemi lagi di masa depan, semoga kita lebih siap menghadapinya. Nah, itu tadi kisah tentang flu Spanyol, pandemi yang bikin dunia gempar. Gimana menurut kalian? Ada pelajaran lain yang bisa diambil? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng buat cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan.